Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadi laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan dalam kesempatan video kali ini. Kita lanjutkan pembahasan tadabbur hadis yang ke-36, hadis yang ke-37, hadis yang ke-38 dan 39. Mari kita mulai hadis yang ke-36 dengan tema khatarul lisan atau bahaya mulut. Kita sering mendengar bahwa dalam ungkapan dalam bahasa kita, mulutmu harimaumu, ya. Kenapa demikian? Karena mulut kita ini menentukan. Dengan mulut kita ini kadang sebuah negara aman, damai, adil, sejahtera. Tapi juga dengan mulut ini kadang sebuah negara, antar negara, bahkan satu pulau, satu benua itu bisa mengalami yang namanya perang karena mulut, ya. Makanya mari kita mulai hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda bahwa seorang hamba dia semestinya mengatakan ucapan yang mayatabayyanu biha, yang dia bisa membedakan itu. Artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ia akan tergelincir dengan ucapan itu di neraka ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Oleh karena itu, mari ya, dalam wasiat kali ini saya juga mengajak kepada pribadi saya dan kepada pemirsa YouTube dan yang menyaksikan video ini, mari kita terus menjaga mulut kita. Kita usahakan setiap hari mulut kita selalu basah dengan hal-hal yang baik. Al-kalimah at-thayyibah, la ilaha illallah, pengucapan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mulut kita biasakan setiap hari membaca Al-Quranul Karim. Kita biasakan setiap hari mengatakan yang baik, mengajar, memberikan nasihat kebaikan kepada orang lain. Dan jangan sampai kita tergelincir. Kalau kita sekali tergelincir, maka Rasul mengatakan ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, dia tergelincir di neraka ma bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Hadis yang ke-37 tentang keadaan seorang mukmin. Bagaimana Rasul memuji seorang mukmin yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, an Suhaib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min wa laisa inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min. In asabat husarra syakara fakana khair lahu wa in asabat khudarra sabara fakana khair lahu. Ini hadis juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasul mengatakan, beliau memuji keadaan seorang mukmin. Beliau mengatakan luar biasa, mengagumkan keadaan seorang mukmin. Semua urusan seorang mukmin itu baik, dan itu tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Maka Rasul mengatakan dalam lanjutan hadis ini, ketika dia mendapatkan hal yang mengembirakan, dia bersyukur. Mendapatkan nikmat, anugerah, karunia, bersyukur. Ini baik baginya. Ketika mendapatkan hal yang tidak mengenakan, madarat, musibah, bencana, ia bersabar. Ini juga baik baginya. Artinya apa? Seorang mukmin dalam kondisi mendapatkan nikmat, dalam kondisi dia mendapatkan musibah, bencana, ia senantiasa menyikapi dengan baik. Tentu berbeda antara orang mukmin dengan orang kafir. Kalau seorang mukmin mendapatkan nikmat, bersyukur. Orang kafir mendapatkan nikmat semakin sombong. Mereka mengatakan
sebagaimana dalam surat Al-Fajr ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Seorang manusia ketika diberikan nikmat, dia kemudian merasa dimuliakan Allah, dia mengatakan Tuhanku telah memberikan nikmat kepadaku. Dia orang kafir, dia ketika mendapatkan nikmat dia merasa bangga, bahkan dia merasa cukup, merasa kaya, sombong ya. Orang yang beriman ketika mendapatkan musibah maka dia sabar, dan tentu sabar ini sangat baik baginya. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang yang mereka tidak menampakkan karakter beriman ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Seorang manusia ketika dia diberikan ujian, rezekinya disempitkan, dia mengatakan rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Maka sekali-kali seorang mukmin tidak seperti itu ya. Seorang mukmin senantiasa dalam keadaan bahagia, sedih, selalu menempatkan dirinya yang terbaik. Bahagia dia bersyukur, mendapatkan kesedihan, musibah, bencana dia juga bersabar. Itu mengapa Rasulullah memberikan pujian ajaib, sungguh luar biasa dan ajaib, mengagumkan urusan seorang mukmin. Kita lanjutkan hadis yang ke-38 dari kitab Mi'at Wasiyah Nabawiyah. Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ungduru, ini temanya tentang takdirun ni'am, bagaimana seorang menghargai nikmat. Ungduru ila man huwa asfala minkum, kalau masalah nikmat kalian lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tangduru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Kalau masalah nikmat, fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallah, itu lebih baik bagi kalian supaya kalian tidak meremehkan atau mengecilkan nikmat Allah. Qala Abu Muawiyah alaikum, Abu Muawiyah memberikan tambahan alaikum dalam riwayat beliau, Allah tasdaru ni'matallahi alaikum, kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Ini hadis yang luar biasa ya. Kalau setiap kita menggunakan hadis ini, hidup menjadi aman, tentram, damai. Kenapa? Karena seorang tidak berlomba-lomba mencari dunia kemudian tanpa batas, kemudian ketika melihat yang lain mereka mendapatkan segala-galanya, dia kemudian panas. Kemudian kalau orang mengatakan tetangganya membeli mobil, dia kemudian panas. Tetangganya misalkan bangun rumah mewah, dia kemudian sakit, tangganya dan seterusnya, dia kemudian meninggal, dia tersiksa karena perasaannya. Oleh karena itu Rasul memberikan pelajaran di sini, kita jangan sampai melihat sesuatu orang lain berdasarkan dunia. Kalau dunia kita lihat bukan yang di atas kita lihat ke bawah kita, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah contoh ya, saya sering mengutip contoh ini ya. Saya mengutip contoh ini dari ceramahnya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau mengatakan orang kalau melihat dunia dari ke bawah itu akan dia bersyukur. Contohnya ya, ada seorang yang dia punya mobil, dia mengatakan alhamdulillah aku punya mobil, tetanggaku sebelah ini tiap hari cuma naik motor. Orang yang tiap hari naik motor, alhamdulillah saya masih bisa naik motor. Tetanggaku tiap hari kemana-mana ngontel, gowes pakai sepeda. Yang naik sepeda juga sama, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, tiap hari masih bisa naik ontel. Tetanggaku tiap hari jalan kaki. Yang jalan kaki alhamdulillah tiap hari jalan kaki. Tetanggaku dia malah nggak bisa kemana-mana, dia lumpuh. Yang lumpuh nggak bisa apa-apa, alhamdulillah. Meskipun lumpuh masih diberikan kehidupan. Tetangga sebelah sudah nggak ada, sudah meninggal, nggak balik lagi. Artinya mari ya, kita ketika hidup ini akan terasa nikmat ketika kita melihat dunia, kita melihat ke bawah, itu semakin kita akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-39 ini temanya tentang wasiyatun tsaminah, wasiat yang berharga
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, ala adullukum ala ma yamhuwahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da salah fadzalikumur ribat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasul bersabda, maukah kalian aku tunjukkan? Ini biasa ya, Rasul itu sering memberikan semangat pada sahabat. Mau enggak? Kalau pada pertemuan yang dulu dalam kitab ini yang kitab Mi'atu Wasiyah Nabawiyah, Rasul juga pernah mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai, tebarkanlah salam di antara kalian. Maka dalam hadis ini juga sama, Rasul juga memberikan semangat, dorongan, motivasi. Demikianlah seorang dai, seorang mubaligh itu harus memberikan semangat, motivasi bagaimana jamaahnya, bagaimana para santri, para murid-muridnya semangat beramal kebaikan. Rasul mengatakan, ala adullukum ala ma yamhuwahu bil khata ya wa yarfa'u bid darajat. Kalian mau enggak aku tunjukkan sesuatu yang membuat kalian akan diampuni kesalahan kalian dan derajat kalian akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu para sahabat mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Mau. Itu apa saja ya Rasulullah? Rasul mengatakan isbaghul wudu 'alal makari, menyempurnakan wudu dalam keadaan 'alal makari. Sesuatu yang seorang mungkin tidak menginginkan. Artinya seorang sangat dianjurkan menyempurnakan wudu. Kan biasanya orang tergesa-gesa ya, apalagi kalau sudah iqomah, dia mau wudu cepak-cepuk pakai air ke susu ya, tergesa-gesa. Tidak, Rasul mengatakan isbaghul wudu al makari. Yang kedua, wa kathratul khata ilal masajid, banyak langkah menuju masjid. Makanya Rasul pernah memberikan penjelasan rumah yang paling utama di antara kalian yang rumahnya paling jauh dari masjid. Artinya dia berjalan ke masjid dalam keadaan yang sangat jauh. Kalau dekat masjid ya tinggal maknyuk sampai. Tapi kalau jauh ini perjuangan. Maka kalau seorang sudah dekat masjid kok masih malas ke masjid, ini sama dengan kakinya lumpuh ya. Dia kalau pergi ke mall 10 km berangkat, tempat wisata 20 km berangkat, mau kulineran 30 km berangkat, tapi kalau ke masjid 5 meter malas. Naudzubillah. Maka mari ya, jangan sampai kita ini seperti orang lumpuh ya. Yang ketiga, waqtidarus salat ba'da salah, dan menunggu salat setelah salat. Ini juga afdal ya. Tentu bagi mereka yang tidak punya hajat dan mereka bisa fokus di masjid, itu sangat afdal menunggu salat ke salat berikutnya. Masa menunggu ini adalah hal yang sangat istimewa. Fadzalikumur ribat. Itu adalah ar-ribat, seperti ar-ribat. Kalau ar-ribat itu artinya adalah kalau dalam masa peperangan ya, masa jihad fisabilillah, kaum muslimin mereka berjaga di perbatasan itu ar-ribat. Ketika seorang berjaga dari salat ke salat seperti ar-ribat, dia menjaga dirinya ya, menjaga dirinya dari setan, menjaga dirinya dari kemalasan dan seterusnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita semuanya untuk bisa mengamalkan tiga hal tadi. Wudu dengan baik sempurna. Yang kedua, banyak beraktivitas ke masjid, tentu dalam kondisi yang normal ya. Kalau dalam masa pandemi ini memang masa yang para ulama mereka berbeda pendapat. Bagaimana sikap kita ketika masa pandemi ini, termasuk di daerah yang zona merah, zona oranye, zona hitam dan misalnya, tentu ada perlakuan yang berbeda. Ya, semoga pandemi yang sampai hari ini, sampai kita di bulan Ramadan ini masih terjadi, semoga Allah segera mengangkatnya, sehingga kita kaum muslimin semua bisa kembali bersama-sama untuk sholat berjamaah di masjid, melaksanakan ibadah dengan khusyuk, melaksanakan indahnya ya, merasakan indahnya iman, merasakan indahnya berjamaah bersama kaum muslimin yang lain. Yang ketiga adalah
menunggu sholat ke sholat yang lain. Semoga Allah mudahkan kita beramal baik dan beristiqomah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullah. Terima kasih atas perhatian kepada para pemirsa, akhwati wa akhwati yang menyaksikan video ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.